saya akan membahas tentang pengertian dari daya tahan tubuh non-spesifik dan daya tahan tubuh spesifik. Daya tahan tubuh non-spesifik adalah daya tahan tubuh terhadap berbagai bibit penyakit yang tidak selektif. Artinya, tubuh harus mengenal dahulu jenis penyakitnya dan tidak harus memilih bibit penyakit tertentu untuk dihancurkan. Sedangkan daya tahan tubuh spesifik yaitu daya tahan tubuh yang khusus untuk jenis bibit penyakit tertentu saja. Hal ini mencakup pengenalan dahulu terhadap bibit penyakit, kemudian memproduksi antibodi dan T limfosit khusus yang hanya akan bereaksi terhadap bibit penyakit tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan terkait komponen seluler pada sistem imun tubuh. Komponen seluler pada sistem imun tubuh adalah berbagai jenis sel yang terdapat pada sistem imun tubuh yang dapat menghambat dan mencegah patogen seperti bakteri, jamur, dan virus yang akan masuk ke dalam tubuh. Sel ini dapat bekerja dengan baik pada sistem imun bawaan yang bekerja dengan cepat dan memiliki non-spesifik. Kemudian kita masuk ke dalam perbedaan antara komponen seluler yang bersifat spesifik dan komponen seluler yang bersifat non-spesifik. Kita masuk pada komponen seluler yang bersifat spesifik dibagi menjadi dua, yakni sel B dan sel T. Kita masuk pada sel B. Sel B merupakan sel plasma B yang dapat menandakan bahwa sel itu dapat dibunuh oleh sel yang lainnya. Kita masuk kepada sel T. Sel T atau limfosit T terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sitosit sel T yang berfungsi untuk menyerang sel tubuh yang terserang virus. Dan yang ketiga ada regulator sel T yang berfungsi untuk mengatur dan menekan aktivitas sistem imun. Dan yang kedua ada sel T pembantu yang berfungsi untuk pengendali respon imun. Sekarang kita masuk pada komponen seluler yang bersifat non-spesifik. Kemudian dapat dibagi menjadi dua, yaitu neutrofil dan makrofag. Neutrofil merupakan sel darah putih yang paling banyak sebagai penyerang cepat dari patogen itu sendiri. Kemudian kita masuk pada makrofag. Makrofag merupakan sel yang dapat memakan ataupun menelan dari patogen itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen humoral pada sistem imun. Komponen humoral pada sistem imun merupakan zat-zat yang ditemukan dalam cairan tubuh atau humor dengan berperan penting dalam sistem pertahanan terhadap patogen. Perbedaan komponen humoral pada respons imun non-spesifik dan spesifik adalah sebagai berikut. Yang pertama, respons imun non-spesifik. Komponen humoral yang berkaitan dengan respons imun non-spesifik. Yang pertama ada sistem komplement, sitokinin, dan antimikroba peptida. Sistem komplement yaitu memiliki fungsi untuk menandai dan menghancurkan patogen. Yang kedua yaitu ada sitokinin. Sitokinin berfungsi untuk mengatur respons imun dan menarik sel-sel imun ke lokasi terjadinya infeksi. Yang ketiga ada antimikroba peptida, yaitu memiliki fungsi dalam membunuh berbagai bakteri dan patogen secara langsung. Yang kedua ada respons imun spesifik. Komponen humoral yang berkaitan dengan respons imun spesifik terdiri dari antibodi dan sel memori B. Antibodi berfungsi dalam mengenali dan menetralkan jenis patogen tertentu sehingga protein yang telah diproduksi oleh sel B sebagai respon terhadap antigen spesifik. Kemudian sel memori B. Sel B berfungsi untuk membentuk sel memori yang dimungkinkan tubuh dalam merespons lebih cepat dan efisien apabila pada masa selanjutnya terpapar jenis antigen yang sama. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa respon imun non-spesifik dapat memberikan perlindungan dini dan cepat terhadap patogen, sedangkan pada respons imun spesifik akan menyediakan perlindungan jangka panjang dan respon yang efisien terhadap jenis patogen tertentu. Di sini kita akan masuk sistem humoral pada sistem imun tubuh. Pertama-tama akan ada proses aktivasi di mana antigen sel dendritik akan memfagositosis patogen yang akan mengikat pada patogen. Sel tersebut akan bermigrasi ke nodus limfa yang nantinya akan bertemu dengan sel limfosit T. Sel ini akan berikatan dengan sel kompleks MHC2. Ikatan ini akan memicu pertumbuhan interleukin 1 dan memicu sel limfosit T helper naive yang akan memicu pertumbuhan interleukin 2. Nantinya sel ini akan menghambat, menghambau, dan
menekan patogen dari luar yang berusaha masuk ke dalam tubuh. Sel limfosit T helper akan memperbanyak diri, yang nantinya sel limfosit T helper ini akan dapat mengenali adanya patogen yang ada di dalam antigen. Kemudian sel tersebut merupakan sel limfosit T helper yang sudah aktif dan siap untuk membasmi patogen. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi kerja imun non-spesifik. Spesifikasi kerja imun non-spesifik meliputi yang pertama, barrier fisik dan kimia, seperti kulit, membran mukosa, air mata, dan enzim pada air liur yang mencegah masuknya patogen. Yang kedua, sel fagosit. Sel seperti makrofag dan neutrofil yang bisa menelan dan menghancurkan patogen secara langsung. Yang ketiga, terdapat sistem komplement, yaitu sekelompok protein dalam darah yang dapat menandai dan membantu menghancurkan patogen. Yang keempat, ada respon inflamasi, proses peradangan yang menarik lebih banyak sel imun ke lokasi infeksi. Dan yang kelima, ada interferon, yaitu protein yang diproduksi oleh sel yang terinfeksi virus dan membantu menghambat penyebaran virus ke sel lain. Kemudian, yang kedua, spesifikasi kerja imun spesifik meliputi ada 5, yaitu yang pertama, sel T atau limfosit T terbagi menjadi beberapa jenis seperti sel T pembantu, yaitu helper T cells, yaitu untuk merangsang sel imun lainnya untuk merespon infeksi. Kemudian ada sel T sitoksik, yaitu sitoksik T cells yang berfungsi untuk menghancurkan sel yang terinfeksi patogen. Dan yang ketiga ada sel B, yaitu limfosit B, yang menghasilkan antibodi spesifik untuk melawan antigen pada patogen. Antibodi ini dapat menetralkan patogen atau menandainya untuk dihancurkan oleh sel imun lain. Dan yang keempat, terdapat memori imun. Nah, memori imun ini setelah infeksi sebagai sel T dan sel B akan bertahan sebagai sel memori yang siap merespon lebih cepat jika terjadi infeksi ulang dengan patogen yang sama. Pembentukan sel memori dalam respon imun merupakan proses penting yang memungkinkan tubuh untuk merespon lebih cepat dan lebih efektif terhadap infeksi berulang oleh patogen yang sama. Ketika tubuh pertama kali terpapar oleh suatu antigen, maka sel B dan sel T akan aktif dan mengalami proliferasi serta mengalami diferensiasi. Berdasarkan asal kembangan dari sel sel itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lini myeloid dan limfoid. Sel imun alamiah sebagai besar termasuk lini myeloid, di antaranya neutrofil, eosinofil, basofil, sel mast, sel monosit, dan sel dendritik. Hanya sel natural killer sel imun alami yang termasuk lini limfoid, sedangkan semua sel imun adaptif berasal dari lini limfoid, di antaranya sel limfosit T helper, sel limfosit T sitotoksik, dan sel limfosit B. Sel limfosit B atau bursal merupakan kumpulan populasi sel yang mengekspresikan berbagai reseptor imunoglobulin di permukaan selnya untuk mengenali berbagai macam epitop spesifik dari antigen. Sel limfosit B produksi di hati janin, saat di dalam kandungan, dan di sumsum tulang belakang. Perkembangan sel limfosit B kemudian berlanjut di organ limfoid sekunder seperti kelenjar getah bening, limfa, jaringan limfoid sekunder pada mukosa, jaringan limfoid sekunder pada usus, dan tonsil untuk menjadi sel plasma ataupun sel limfosit B memori. Sebagian besar sel limfosit B yang matur berada di dalam folikel limfoid kelenjar getah bening dan limfi. Di dalam folikel tersebut, sel B dapat berinteraksi dengan antigen yang tergantung pada sel T dan berikatan dengan sel dendritik folikuler untuk proliferasi. Kemudian diferensiasi menjadi sel plasma atau menetap di germinal center. Sel limfosit B yang teraktivasi dan menetap di germinal center mengalami proses somatic hypermutation
dan seleksi klonal untuk membentuk kompartemen dari imunitas humoral. Proses somatic hypermutation berperan dalam pembentukan kelas antibodi atau immunoglobulin dan dimediasi oleh enzim activation induced cytidine deaminase. Pembentukan kelas itu dinamakan class switching. Selain dipengaruhi oleh antigen yang tergantung pada sel T, class switching juga tergantung pada sitokin. Sel limfosit B yang memiliki daya afinitas yang rendah serta autoreaktif akan mengalami proses apoptosis, sedangkan sel yang memiliki daya afinitas yang tinggi dan tidak autoreaktif akan menjadi sel B memory. Bila terpapar dengan antigen yang sama untuk kedua kalinya, maka sel B memory tersebut dapat menghasilkan antibodi yang memiliki daya afinitas yang tinggi. Sel B memory dan sel T memory memainkan peran kunci dalam respon imun tersebut. Sel B memory dapat dengan cepat menghasilkan antibodi spesifik ketika terpapar kembali dengan antigen yang sama. Sementara sel T memory dapat membantu mengaktifkan sel B dan sel T untuk melawan infeksi. Proses ini memastikan bahwasanya tubuh memiliki perlindungan jangka yang panjang terhadap patogen yang pernah ditemui sebelumnya. Respon imunospesifik atau innate immune response dan respon spesifik acquired immune response memiliki perbedaan signifikan dalam hal perbaikan respon pada kontak berulang dengan antigen yang sama. Pada respon imunospesifik tidak ada perbaikan, yang dimana respon bawaan dan tidak bergantung pada pengalaman sebelumnya. Ketika tubuh terpapar antigen asing, respon ini akan aktif tanpa mempertimbangkan apakah antigen tersebut baru atau sudah pernah ditemui sebelumnya. Oleh karena itu tidak ada perbaikan respon pada kontak berulang dengan antigen yang sama. Dan pada respon imun spesifik terdapat memori dan perbaikan. Respon imun spesifik di sisi lain memiliki fitur memori yang memungkinkan tubuh untuk mengingat antigen yang pernah ditemui sebelumnya. Saat tubuh terpapar antigen yang sama lagi, respon imun spesifik akan lebih cepat dan kuat karena telah memiliki sel-sel memori yang mengetahuinya. Jadi, imun respons spesifik dapat menunjukkan perbaikan respon pada kontak berulang dengan antigen yang sama karena adanya sel-sel memori yang mengingat antigen tersebut. Sementara itu, pada respon imun spesifik tetap sama tanpa perbaikan meskipun terjadi kontak berulang dengan antigen yang sama. Membunuh sel yang terinfeksi pada oleh yang patogen tersebut. Kemudian sel T dari terogen tadi berfungsi sebagai penghambat ataupun penikmatan dari sistem imun tersebut. Enzim pada air liur yang mencegah masuknya apa? Kerungu banget. Mbak itu agak. Ustang, kok aku ngene? Oh ya wis. Pembentukan sel memori dalam respon Tubuh yang mengenal tubuh. Bentar.